Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, 2 Tawarik 20 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Iman dalam menghadapi persoalan. Kehidupan di dalam dunia ini menghadirkan begitu banyak masalah yang harus kita hadapi. Dan masalah-masalah yang kita hadapi itu seolah-olah mengantri di hadapan kita. Satu masalah belum selesai, satu masalah datang lagi. Pikirkan ini saudara. Bagaimana jika kita memiliki hutang 20 juta, sedangkan yang ada dalam rekening kita cuma 200 ribu. Masalah bukan saudara? Kalau kita memiliki hutang 200 juta, tapi di rekening kita memiliki uang 2 miliar. Apa artinya 200 juta? Tetapi itu akan menjadi masalah yang besar jika hutang kita 200 juta, sedangkan di rekening kita cuma ada 200 ribu. Masalah-masalah yang ada dalam dunia ini seolah-olah datang silih berganti, mengantri di hadapan kita. Dan terkadang ketika masalah-masalah itu datang, kita serasa tidak mampu berbuat apa-apa. Ayat kita tadi melalui Nabi Zakaria, dia berseru kepada seluruh jemaah dan Raja Yehuda bahwa mereka tidak perlu takut pada laskar yang besar ini, karena Allah yang akan berperang untuk mereka. Saudara, latar belakang ayat ini adalah satu ketika Raja Yosafat sedang ada dalam kerajaannya, datanglah orang melaporkan kepada dia, "Tuanku, 3 kerajaan besar datang menyerang tuanku, Bani Amon, Bani Moab, dan orang Meonim." Saudara-saudara, 3 kerajaan ini adalah kerajaan yang sangat besar. Ini bukan main-main. Dan di sini Yosafat menjadi ketakutan. Padahal saudara, Yosafat ini bukan orang yang penakut. Dia bukan raja yang penakut. Dia adalah raja yang mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan yang banyak. Tetapi ketika harus menghadapi 3 kerajaan besar, Bani Moab, Bani Amon, dan orang Meonim, Yosafat menjadi ketakutan. Tetapi saudara, Yosafat tidak putus asa. Sekalipun dia takut, tapi dia adalah salah satu dari begitu banyak Raja Yehuda yang percaya kepada Tuhan. Walaupun Yosafat ini, kakek moyangnya, ayahnya tidak percaya kepada Allah, tetapi Yosafat ini percaya kepada Allah. Bagi Yosafat, masa lalu dari kehidupan keluarganya tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa dirancang. Itulah sebabnya dia percaya kepada Allah. Dan ketika dia mengalami persoalan ini, dia datang dan berseru kepada Tuhan. Dan lewat Nabi Zakaria, Tuhan berbicara, "Jangan takut, tetapi kamu hadapilah 3 kerajaan besar ini, dan kamu harus datang untuk menyerang mereka." Aduh saudara, jangankan menyerang mereka, mereka menanti dalam kota saja, pasti mereka akan dihancurkan oleh 3 kerajaan besar ini. Tapi perintah Tuhan ini datang kepada Yosafat, mereka harus keluar dan menyerang 3 kerajaan ini. Tetapi Allah berjanji, "Jangan takut, karena bukan kamu yang berperang, namun Allah yang akan berperang untuk kamu." Dan saudara-saudara, sesudah itu Yosafat dan pasukannya keluar, menjumpai pasukan itu di pegunungan Seir. Dan setelah 3 pasukan dari 3 kerajaan besar ini menyerang orang-orang Seir, setelah itu mereka saling bunuh. Dan ketika Yosafat dan pasukannya tiba di tempat itu, pasukan dari 3 kerajaan yang sudah bergelimpangan menjadi mayat. Saudara-saudara, masalah dalam kehidupan kita ini begitu banyak. Masalah itu datang silih berganti. Tetapi saudara, jangan pernah takut, jangan putus asa. Datanglah dan berseru kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Jangan pernah takut dengan masalah-masalah, jangan pernah takut dengan persoalan, asal kita punya Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, jangan pernah mengharapkan Tuhan Yesus Kristus hanya sebagai orang yang atau oknum yang menyelesaikan masalah-masalah kita secara jasmani. Tetapi harapkan juga Tuhan Yesus sebagai oknum atau orang
yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita secara rohani, yaitu menebus dosa-dosa kita, dan kita diselamatkan, dan kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal dan tidak dihukum dalam neraka, asal kita percaya kepada Dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Harapkanlah Tuhan untuk hal-hal rohani, tetapi ketika masalah-masalah jasmani datang menghantam kita, seolah-olah ingin merontokkan kita, tetap juga berharap kepada Tuhan, datang dan berdoa kepada Tuhan. Dan bukan kita yang akan menyelesaikan masalah-masalah itu, tapi Tuhan yang akan menyelesaikan masalah-masalah itu untuk kita. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami belajar dari pengalaman Raja Yosafat ketika dikepung oleh 3 kerajaan besar, Bani Amon, Bani Moab, dan orang Meonim. Dan dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan Allah menunjukkan kedahsyatannya yang luar biasa. Bagaimana Allah berperang untuk Yosafat dan pasukannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Nya. Biarlah teladan dari Yosafat ini juga menjadi sikap dan komitmen kami dalam menghadapi masalah di dalam dunia ini, yaitu selalu bersandar dan berhadap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.